recording now. And okay, here we go. Oke, ini saya share screen ke PowerPoint. Oke, aku mau coba jelasin dulu untuk yang ini ya, apa namanya, untuk apa namanya yang uncountable dan juga countable nouns, karena ini yang akan kita bahas. Cuma saya mau coba sedikit ngebahas lebih dalam ya, karena ternyata sih sebenarnya ini juga lumayan penting juga sih, maksudnya bukan. Ternyata ini banyak hal-hal yang perlu dibahas di sini ya. Sebentarnya agak. Udah muncul belum di layar kalian ini untuknya PowerPoint-nya? Oke. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, Ya? sudah. Oke, sip. Sebentar ini saya bikin. Sorry ya, ini saya agak-agak lemot ini, apa namanya, laptopnya ini, karena saya pakai laptop yang beda dari yang kemarin, belum selesai. Oh my gosh. Aduh. Sebentar ya, oke. Nggak mau. Oke, sebentarnya agak. Oke, ini udah muncul ya di layar kalian ya. Kita bicara mengenai countable dan uncountable nouns gitu ya. So, apa yang dimaksud dengan uncountable nouns dan juga countable nouns gitu loh? Apa bedanya? Gitu kan? Ini sama coba bahas sedikit lebih mendalam ya di sini ya. Oke, countable nouns. Kata benda yang dapat dihitung. Jadi countable nouns itu bisa berupa apa? Singular atau plural. Contohnya seperti boat. Itu kalau singularnya boat, kalau pluralnya boats. Day itu singular, plural menjadi days. Problem singular, kalau plural menjadi problems, kemudian gitu ya. Kemudian a man in the mirror. Men gitu ya. Itu adalah pluralnya ini. Kita menggunakan countable nouns untuk benda-benda yang sifatnya terpisah ya, separate individual things yang bisa kita hitung. Contohnya misalnya boat itu kan perahu. Hari, 3 days, kita bisa menghitung harinya. Ada berapa hari kamu tinggal di luar negeri? 3 days, gitu kan. Masalah, some problems. Walaupun some kita masih bisa menghitung berapa banyak masalah yang kita hadapi gitu loh. Nah, ini countable nouns itu sifatnya konkret. Jadi konkret itu bentuknya itu kelihatan terlihat gitu ya. Misalnya seperti cars, shops. Ya, misalnya apa? There are many shops. There are many empty shops. Ada banyak toko-toko yang sudah tutup gitu ya. Sorry. Tetapi juga beberapa itu sifatnya abstrak. Contohnya misalnya seperti idea. I have no ideas at all. Lo punya ide nggak gitu loh? Do you have any ideas gitu loh? Oh, I've got an idea. Oh, saya punya ide. We have a situation here. Ada kejadian, ada kondisi gitu kan. Itu yang countable nouns. Kemudian uncountable nouns itu bentuknya bukan sebagai singular maupun juga sebagai plural. Contohnya air, butter, electricity, music, and juga peace. Kita menggunakan uncountable nouns untuk hal-hal yang sifatnya tidak dapat dibagi menjadi beberapa satuan kecil gitu loh. Banyak juga uncountable nouns itu bentuknya abstrak. Contohnya misalnya seperti happiness, security, tapi juga ada yang sifatnya konkret ya, maksudnya bentuknya tuh bentuk padat, misalnya seperti water, sun. Misalnya apa? Water itu kan
air itu kan terlihat bisa itu kan bentuknya kan terlihat gitu bisa air gitu kan. Sand, pasir. Kemudian apa lagi? Misalnya rice, oil. Itu yang sifatnya konkret gitu loh. Uncountable noun itu juga itu sifatnya sebagai singular verb dalam sebuah kalimat. Contohnya apa? Milk, this milk is off. I will pour it away. Jadi kan saya akan menuangkannya. I will pour it away gitu loh. Nah, itu kemudian uncountable noun itu tidak perlu menggunakan the, gitu ya. Jadi water is essential for life gitu loh. Nah, kemudian juga singular noun itu singular noun itu juga membutuhkan menggunakan awalan the. Misalnya the boat leaves at 10 o'clock. Nah, oke. Yang kemudian yang keenam, beberapa kata-kata itu juga bisa menggunakan countable dan juga uncountable noun. Misalnya apa? The boat, the water, atau my boat, my water gitu kan. My boat, my milk gitu loh. Loh ini kapal saya, ini susu saya gitu loh. How many boats? Nah, kemudian how much water? Ya kan, how many boats? Atau mungkin how much money do you have gitu loh. We cannot say a flour of 2 woods, tapi kita mengatakannya adalah a packet of flour. Satu paket sepaket terigu, tepung terigu gitu kan. Kemudian 2 batang kayu gitu kan, 2 pieces of wood gitu ya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa menanggalkan penggunaan imbuhan of gitu ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan menggunakan of sebelum noun, sebelum plural noun. Misalnya a box of matches gitu loh. A box of matches. Jadi satu box korek api gitu kan. Kemudian a kilo of tomatoes gitu loh. 1 kilo buah tomat gitu kan. Gitu. Oke. Nah, sampai sini ada mau tanya mungkin teman-teman? Any questions? Kalau ada ditanyakan silahkan, saya boleh diinterrupt, nggak apa-apa, monggo-monggo aja. Oke, wajah saya kurang kelihatan ya. Ya, silakan kalau ada mau tanyakan. Kalau enggak, kita lanjut. Oke, kemudian di poin nomor 9. Jadi sebelum kata of dan juga countable atau plural noun, itu juga bisa menggunakan measurement, misalnya a cup of coffee, a bottle of wine, 3 meters of material gitu loh. Gitu. Nah, kemudian sebelum uncountable itu, sebelum uncountable atau countable noun, kita juga bisa menggunakan a piece of paper gitu loh, a cup of coffee gitu kan, a glass of water gitu, seperti itu gitu loh. Nah, oke. Nah, kemudian kalau information news itu sifatnya uncountable ya. Contohnya misalnya I found out some information. Jadi information itu sifatnya uncountable gitu loh. Oke, there was no news of the missing child. Tidak ada kabar mengenai anak yang hilang tersebut gitu loh. They had very little furniture. Nah, furniture itu juga dihitung sebagai uncountable nouns gitu loh. Furniture bisa apa aja? Bisa meja, kursi gitu kan ya, apalagi meja belajar, kemudian ya semuanya furniture gitu loh. Tetapi juga kita bisa menggunakan menggunakan a piece gitu, a piece atau bit atau item dengan kata-kata benda di bawahnya, misalnya baik itu a piece of information. I found out a piece of information. Saya menemukan sekilas informasi gitu kan. They had very few items of furniture. Mereka hanya memiliki sedikit barang-barang furniture, item furniture gitu loh. Gitu. Oke ya. Kemudian juga ada beberapa kata-kata contohnya, misalnya kata-kata uncountable nouns yang kalau dalam bahasa lainnya itu sifatnya itu adalah countable. Jadi yang bisa dihitung. Nah, misalnya contohnya bahasa ini, saya nggak ngasih contoh banyak, tapi beberapa contoh misalnya apa?
Looking for accommodation gitu ya. Jadi kita mencari tempat untuk tinggal. Akomodasi itu tempat untuk tinggal. Tapi kalau kita juga bisa menggunakan a place to live. Itu a place to live itu sebagai countable. Nah, kalau uncountable-nya itu adalah accommodation gitu loh. Kemudian getting some advice. Advice itu kan nasihat gitu loh. Taking some luggage atau baggage itu, jadi luggage atau baggage itu sifatnya uncountable nouns gitu loh. Nah, tetapi kalau bags atau cases itu adalah countable nouns gitu loh. Nah, paying in cash, cash itu sifatnya uncountable nouns gitu ya. Tidak bisa dihitung. Tapi misalkan but notes atau coins gitu ya, itu sifatnya countable nouns. Coins gitu kan, coins gitu. Nah, tetapi kalau cash ataupun juga money-nya itu sifatnya uncountable nouns. Itu ya, jelas ya. Some warm clothing. Clothing itu adalah uncountable noun gitu loh. Tetapi kalau jumper itu warm jumper, tahu kan jumper itu yang seperti apa, jaket gitu. Itu adalah uncountable, itu sifatnya countable nouns gitu loh. Damage, kerusakan. Doing damage or harm to the environment. Nah, itu damage atau harm itu adalah uncountable nouns gitu loh. Oke. Jadi ada kata-kata yang bisa bertindak atau berfungsi sebagai countable ataupun juga di kalimat lain itu sebagai uncountable noun gitu loh. Nah, contohnya misalnya gini, kalau mereka sebuah kata sebagai countable noun yang bisa dihitung pada saat ya kita itu menghitungnya sebagai kesatuan tersendiri gitu loh. Nah, tetapi kalau uncountable itu kita sebuah kata benda menjadi sifatnya uncountable pada saat artinya itu sebagai bagian dari bahan lainnya, bahan benda lainnya. Contohnya seperti ini. Countable. They had a red carpet in the living room. Ya, itu ya. They had a red carpet in the living room. The mob threw stones at the police. Gitu ya. They had a red carpet in the living room. Mereka memiliki sebuah karpet merah di ruangan tamu. The mob threw stones at the police. Jadi para penjahat itu melemparkan batu ke arah polisi. Nah, kemudian kalau uncountable, perhatikan, we bought 10 square meters of carpet. We bought 10 square meters of carpet. Mereka membeli karpet itu seluas 10 meter. Nah, karpetnya di sini sebagai uncountable gitu loh. Lalu yang kedua yang lebih jelas lagi, the palace was rebuilt in stone. Jadi istana tersebut dibangun kembali dengan menggunakan bahan-bahannya itu bahan-bahan batu gitu loh. Oke ya. Okay, next. Animals, vegetables, and fruit are uncountable when we cut or divide them. Contohnya misalnya, kalau countable, I pick some tomatoes. Uncountable menjadi I order a pizza with tomato gitu loh. Oke. Okay. Next. Feelings are usually uncountable. Jadi perasaan itu biasanya sifatnya uncountable. Misalnya contohnya apa? The animal was trembling with fear. Tetapi juga beberapa bisa sebagai countable, sebagai kata yang bisa dihitung. Misalnya contohnya perasaan mengenai sesuatu yang sifatnya spesifik. Misalnya a fear of dogs, rasa takut terhadap anjing gitu loh. Atau our hopes for the future. Harapan kami untuk masa yang akan datang gitu loh. Itu sebagai countable. Jadi our hopes, harapan-harapan kami untuk masa yang akan datang gitu loh. Kemudian misalnya a fear of apa? A fear of height. Perasaan takut terhadap ketinggian gitu loh. Oke, yang keempat. Beberapa some abstract nouns can be either countable atau uncountable. Misalnya contohnya apa? Do we have a choice? Do we have any choice gitu loh.
bukan choices, tapi do we have any choice gitu loh. Atau option, beda dengan option ya. Kalau option itu sebagai countable nouns ya. Do you have any options? Gitu kan. We have received some criticisms. Atau we have received some criticism juga boleh. Advantage, chance, change gitu ya. Chance itu kesempatan, chance itu perubahan gitu ya. Terus kemudian detail, do you have any details gitu kan? Atau do you have any detail? Difference, perbedaan. Difficulty, kesulitan. Effect, so what is the effect? Apa dampaknya? Effort, usaha. Idea itu bisa jadi menjadi sebuah bisa jadi sebuah countable atau uncountable gitu loh. Dan juga yang lainnya. Oke, next. Ada beberapa contoh-contoh kalimat yang sifatnya countable nouns. Contoh salah, I'm running a small business. I'm running a small business ya. Saya menjalankan sebuah usaha kecil-kecilan. Jadi bisnis itu adalah maksudnya adalah perusahaan, sebuah perusahaan gitu loh. I had a conversation with your friend. Nah itu sebagai countable. I've bought a drawing atau a painting. Dia adalah maksudnya adalah gambar gitu ya. We had an interesting experience yesterday. Kita mendapatkan pengalaman yang menarik hari kemarin. I'll have a glass of water. I'll have a glass of water. A glass of water sebagai countable. Karena apa tadi sifat yang waternya uncountable, tapi gelasnya itu adalah countable. I'll have a glass of water. Nah, kemudian there is a hair on your sweater. Jadi a hair maksudnya sepotong rambut, misalnya sehelai rambut gitu loh. I need an iron. Jadi maksudnya tuh iron ini adalah maksudnya adalah setrikaan. Saya perlu nyetrika gitu loh. He led an interesting life. Dia menjalani kehidupan yang menarik. I just heard a noise. Saya baru mendengarkan sebuah suara itu. We usually buy a daily paper. A daily paper, tahu kan? A daily paper maksudnya itu newspaper, maksudnya harian. Maksudnya kayak harian Kompas, harian Republika, apalagi harian kayak koran Tempo atau Pos Kota, itu merupakan a daily paper gitu loh. Is chess a game or a sport? Apakah catur itu sebuah permainan atau sebuah cabang olahraga gitu loh. Okay, I've been here lots of times before. Jadi ini mengenai kesempatan. Jadi saya sudah berapa kali datang kemari gitu loh. Ya terakhir adalah it was a long and bloody war. Dia mau coba menjelaskan mengenai perang dunia kedua gitulah. Second World War. Jadi it was a long and bloody war. Misalnya perang dunia kedua itu kan mulai dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1945 gitu kan. Oke, ini ada beberapa contoh untuk kalimat yang sifatnya uncountable nouns. Misalnya seperti ini, business is booming. Bisnis berarti di sini adalah bisnisnya itu, bisnis aktivitasnya gitu kan, economic activity-nya. Lalu yang kedua, they say that the art of conversation is dying. I'm not good at drawing or painting. Jadi aktivitasnya. He hasn't had very much experience in the job. Gitu kan. Okay, number 5. You should wear gloves when handling glass. Jadi glass di sini adalah maksudnya adalah sebagai uncountable noun. So, when did you last comb your hair? Jadi kapankah kamu terakhir kali itu menyisir rambutmu gitu loh. Jadi rambut itu bukan cuma sehari, tapi rambut yang di kepala kita gitu kan. Okay, these tablets contain iron. Jadi iron itu sebagai apa namanya bagian dari bahannya gitu loh. Okay, next. Life just is not fair, is it? Hidup itu tidak
Itu tidak adil gitu ya. Constant noise can cause stress. Noise-nya itu sebagai uncountable nouns gitu loh. Have we got any wrapping paper? Have we got any wrapping paper? Paper itu sebagai uncountable noun. There is always sport on television. Selalu ada acara olahraga di televisi. Nah, sini sport di sini sebagai uncountable nouns gitu loh. I'm busy. I haven't got much time. Gitu kan. I've always been against war on principle. Kita selalu menentang perang gitu. Oke, sampai sini ada ditanyakan teman-teman. Oke, baru saya masuk kepada sebentar ini saya masuk ke sebentar ya. Ini saya baru masuk kepada slide-nya itu ya, sebentar saya buka dulu slide-nya. Oh iya, kalau misalkan saya mau ngasih kalian pelajaran tambahan, kira-kira kalian ada waktunya kapan ya teman-teman ya? Saya masih nunggu kabar dari teman-teman ya. Kira-kira kapan ya? Saya bisa ngasih mata kuliah tambahan minggu depan. Di hari Senin jadwal kosong sih, Pak. Senin jam berapa kira-kira? Senin. Kita jadwal kosong kita tuh di hari Senin sama hari Jumat, Pak. Untuk hari itu tidak ada matkul. Kalau mau Jumat malam gimana kira-kira? Di atas jam 7 mungkin nggak? Mungkin yang lain bisa bantu ngomong juga biar enak gitu. Bisa atau enggaknya. Nanti tolong di info aja di grup gitu ya, sebentar. Sebentar. Pak, jangan hari Jumat, Pak. Senin aja kalau mau sih, Senin. Senin sih sebenarnya. Kalau Jumat juga saya agak-agak, Jumat juga saya padat sih sebentar. Coba sebentar ini saya share screen dulu untuk yang ininya sebentar. Sebentar sama here we go. Oke, ya, ini common questions. How much do cabs cost? Jadi ini nanya mengenai biaya harga taksi gitu kan. Where can I get a map? Where can I rent a cell phone? Tahu kan a cell phone maksudnya telepon seluler gitu loh, mobile phone. Dulu sebutnya cellular phone, tapi sekarang kita nyebutnya sebagai mobile phone atau smartphone gitu loh. Where can I walk my dog? Which hotel is closest to the airport? Gitu kan. Oke, kita lihat di sini. Sebentar. Bicycle, carriage, bus, jam, news, kemudian ada news lane, parking, light. Ini coba kita kita coba match antara kolom A dengan kolom B. Kata-kata yang di kolom A dengan kata-kata yang di kolom B gitu loh. Misalnya bicycle apa? Bicycle apa? Kalau bus misalnya apa? Ya bisa bus stop gitu kan. Kalau bicycle lane gitu ya. Yang sekarang lagi lumayan viralnya jalur sepeda di Jakarta. Kemudian misalnya parking apa? Parking space gitu loh. Street apa? Street misalnya nggak salah atau kalau street ya. Light street. Enggak, mesti street light. Street garage juga bisa. Jadi garasi yang di pinggir jalan, garasi di jalanan gitu ya. Terus subway itu tahu kan? Subway itu kereta bawah tanah, ya kan? Kalau di New York itu sebutnya subway, kalau di Inggris di London itu sebutnya underground gitu loh. Taksi stop ya. Kalau traffic jam, Traffic gitu kan? light. Traffic light juga bisa, traffic jam juga bisa.
Gitu. Oke, next. Oke ya, jelas ya. Kemudian juga kita lihat di sini ya. Conversationnya, I think there are too many cars on the road. All the cars, taxis, and buses make it really dangerous for bicycles. There is too much traffic. Oke, perhatikannya there is too much traffic ya. Jadi di dalam satu kalimat itu ada yang sifatnya countable nouns dan juga uncountable nouns gitu ya. Gitu ya. Oke, kemudian juga ada juga yang misalnya yang uncountable misalnya yaitu traffic, there is too much traffic. Jadi trafficnya itu padat gitu loh. What about the buses? They are all slow and cause too much pollution. I think there should be less pollution in the city. Jadi ini kita bicara mengenai polusi ya. What about the buses? Buses itu bis gitu kan. Oke, kemudian they are all slow and cause too much pollution. Jadi menyebabkan menyebabkan polusi udara gitu loh. Oke, yang kolom yang ketiga sini there should be fewer cars. But I think that the biggest problem is parking. There just is not enough parking space. Maksudnya enough parking space gitu, tempat untuk parkir gitu loh. Oke. Next. Tadi udah jelas ya, udah saya jelasin ya. Jadi ada yang countable, ada juga yang uncountable nouns. Oke, kita lihat di sini ya. Oke. So, we just complete all these statements about transportation problems. Contohnya apa? Misalnya, there are apa nih? Perhatikan police officers di sini kan. Kira-kira apa? Nah, ini saya coba jadi dulu ya sebentar. Saya taruh di belakangnya aja ya sebentar. Sebentar ini saya coba there we go. Oke. Apalagi yang belum masuk ya, oke, saya masukin dulu. Oke, ini kan so complete. Here we go. Oke. Oke, kita lihat di sini. 10 menit ya, saya butuh waktu 10 menit lagi. 5 menit lagi deh, ntar kita break sebentar, baru kita lanjut lagi ya. Oke, there are apa nih kira-kira? There are, misalnya apa nih? There are some police officers. There are atau many police officers. Atau a few police officer. A few itu maksudnya cuma sedikit gitu loh. Kalau there are ada beberapa. Atau there are many juga banyak. Kalau many itu banyak. Kalau a few itu sedikit. Atau there are a lot of police officers itu adalah banyak gitu ya. Oke, there should be apa kira-kira there should be
fewer. Perhatikan ya, kalau fewer itu untuk uncountable nouns ya. Kemudian kalau untuk yang uncountable nouns, jadi nanti pakainya less gitu loh. Oke, there should be fewer cars atau there should be no cars juga boleh. There should be, ini agak ekstrim. There should be some. There should be some cars in the city, in the city gitu loh. There is some atau there is atau much. Itu kalau transportation itu sebagai uncountable noun sifatnya. Gitu ya. Well, there is some, much atau there is little. Sedikit gitu ya. Kalau tadi apa namanya, kalau perhatikan kalau untuk countable nouns, kata yang bisa dihitung, itu kata benda bisa dihitung adalah menggunakan a few. Tetapi kalau untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns, kita menggunakan little. There is little public transportation atau there is less. Less itu lebih sedikit. Oke, gitu. There is no public transportation. Mungkin kalau ekstrim, jadi udah transportasi publiknya nggak ada gitu loh. Oke, highways. Tahu kan highways? Highways itu jalan tol. Ya kan, sebutnya juga dengan the government needs to build apa kira-kira? The government needs to build more highways. Pemerintah seharusnya membangun lebih banyak jalan jalan bebas hambatan gitu loh. Bisa jadi mungkin jalan tol atau mungkin jalan layang gitu. Jadi jalan yang bebas hambatan. The government needs to build more highways atau the government needs to build misalnya many highways, gitu kan? Oke. Nah, perhatikan there should be noise. Noise ini sebagai uncountable ya. There should be less, lebih sedikit. There should be little. Gitu. Kalau diperhatikan ininya apa untuk ini apa? Oke, kemudian we should have many public parking garages. Garage itu adalah sifatnya countable nouns, bisa dihitung. We should have some public parking garages gitu loh. We should have more public parking garages gitu loh. Okay. There is no air pollution in the city. There is less air pollution. There is some. There is much air pollution. Ya, okay. There are blah 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 cars parked on the streets. No, there are no cars. There are many cars. There are some cars. Ya. There are a lot of cars parked on the street. Okay. Ini saya bold. Oke, seperti ini ya. Oke. Oke, ini berarti ini perhatikan ya, police officer itu adalah countable ya. Countable noun. Nah, kemudian kalau cars ini juga sebagai countable noun gitu loh. Kita lihat, perhatikan mana aja yang countable noun. Ini countable noun. Highways sebagai countable nouns ya. Garage juga sama sebagai countable noun. Nah, ini juga cars sebagai countable noun. Nah, sisanya ini adalah sebagai uncountable noun gitu loh.
Oke. Perhatikan, mana aja sebagai uncountable noun, noise sebagai uncountable noun gitu loh. Transportation itu sebagai uncountable noun, oke? Nah, seperti itu. Oke, nanti bahan-bahannya akan saya share di grup. Ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman? Any questions? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Monggo. Tidak, Pak. Ya intinya sih sebenarnya pelajaran kalian itu berkutat sekitar sini ya. Kalau untuk untuk yang pelajaran yang lainnya nanti kalian bisa baca sendiri. Kalau dari tes itu aja sampai ada mau tanyakan mungkin teman-teman? Any questions? Untuk mungkin giving directions kalian bisa coba pelajari sendiri. Nanti kalau misalnya masih bingung atau ada mau tanyakan, nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya gitu ya teman-teman ya. Oke? Ada yang tanyakan sampai sini? Any question? No, Pak. Nah ya, oke, sampai ketemu lagi teman-teman ya minggu depan ya. Terima kasih. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen, no worry ya, sudah saya absenin semua teman-teman ya. Oke ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, bye-bye. Bye.